Bab 321, Bulu Mata vs Tahi Lalat. Sang dan Lesh pergi ke salah satu gua di salah satu gunung tinggi dan menuruni terowongan. Setelah beberapa menit, mereka menemukan beberapa monster panggung prajurit, tetapi mereka mengabaikannya. Para monster panggung prajurit juga merasa bahwa kedua manusia ini terlalu kuat, dan mereka berlari setiap kali melihat keduanya. Gua itu gelap, dan dibandingkan dengan gua di zona Storm Eagle, gua itu tampak alami. Mereka juga tidak terlalu membingungkan dari sudut pandang tata letak. Setelah beberapa menit, mereka menemukan monster tahap umum pertama, tetapi mereka juga menghindari kedua manusia itu. Ketika mereka melihat monster tahap menengah umum, mereka menyadari bahwa monster itu tidak segera mundur. Sebaliknya, ia tetap berada di sana tetapi tidak menyerang mereka. Mereka melanjutkan, dan beberapa menit kemudian, mereka melihat monster tahap umum akhir. Itu adalah tikus tanah sepanjang 5 meter dengan baju besi berbatu dan cakar yang panjang dan tajam. Bisakah kamu membunuhnya sendirian? Sang bertanya pada Lesh. Lesh memperkirakan kekuatan tahi lalat itu selama beberapa detik. Saya tidak tahu, katanya. Sang mengangguk. Kalau begitu, itu latihan yang bagus. Lawanlah. Jika aku melihatmu akan mati, aku akan turun tangan dan membunuhnya. Lesh menarik napas dalam-dalam. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Setelah beberapa detik, dia menyerang tikus tanah itu. Tahi lalat itu tidak menyadarinya sampai sekarang, tapi begitu dia melihat Lesh mendekat, dia menajamkan cakarnya, yang mulai tumbuh semakin besar. Lesh juga mengeluarkan senjatanya sendiri. Lesh adalah salah satu orang barbar yang lebih kuat, dan dia juga memiliki senjatanya sendiri. Senjatanya adalah paku besar yang terbuat dari tulang keras. Itu tidak bisa disebut tombak karena tidak memiliki kemahiran tombak. Itu sebenarnya hanyalah sepotong tulang yang besar dan runcing. Namun, bobot dan kekuatannya masih mencengangkan. Sang menduga tulang ini berasal dari monster tahap komandan awal, dan meskipun tidak dibuat dengan banyak kemahiran, mungkin harganya sangat mahal. Keduanya saling menyerang, dan kemudian, mereka berdua menyerang. Bang! Lesh mendorong tulang panjangnya ke depan, mengenai tahi lalat di kepalanya. Ia menembus pelindung bumi, kulitnya, dan ototnya, tapi akhirnya tersangkut di tengkorak tikus tanah. Serangan tikus tanah itu meleset karena salah menilai jangkauan Lesh. Tahi lalat itu menjerit kesakitan dan melompat mundur. Lucunya, ia juga sedikit tersandung, menunjukkan bahwa ia mengalami gegar otak yang parah. Dia mendapat inisiatif, pikir Sang. Selama dia bisa mempertahankannya, pada akhirnya dia akan menghilangkan tahi lalatnya. Benar saja, Lesh terus menusukkan tulangnya ke arah tahi lalat. Tikus tanah menghindari sebagian besar serangan, tapi hal itu memaksanya mundur lebih jauh lagi. Terlalu besar untuk menghindari serangan tersebut, hanya menyisakan mundur sebagai pilihan. Beberapa kali tikus tanah mencoba menyerang tulang, namun Lesh selalu berhasil membuat tikus tanah meleset. Pertarungan berlanjut seperti ini selama lebih dari 2 menit. Apakah ini waktu yang dibutuhkan untuk perburuan normal? Pikir Sang. Pertarungan Sang selalu berakhir dengan sangat cepat karena gaya bertarungnya yang sangat eksplosif dan ofensif. Dia tidak terbiasa melihat perkelahian berlangsung begitu lama. Bang! Si tikus tanah berhasil mendorong tombaknya ke samping. Meskipun tahi lalat itu berada satu level di bawah Lesh, tubuhnya masih sedikit lebih kuat daripada miliknya. Ditambah dengan daya ungkit yang dimilikinya dengan memukul ujung tombak, ia berhasil melemparkan tulang tersebut dari tangan Lesh. Bang! Tulang itu membentur dinding sekitar 20 meter jauhnya, dan Sang mengerutkan kening. Tulangnya terlalu besar, dan tidak ada pegangannya. Bahkan pandai besi terburuk pun tahu bahwa pegangan yang baik itu penting. Mengapa orang yang mampu menciptakan senjata sekuat itu menolak membuat pegangan yang bagus? Tanpa senjatanya, Lesh tidak berdaya, namun matanya tetap menyipit dan terkonsentrasi. Sang mempersiapkan dirinya untuk campur tangan. Dia tidak yakin apakah itu perlu, tapi dia harus siap. Lesh melompat mundur, dan tikus tanah itu melompat ke depan dengan cakarnya. Ia sudah lama mundur, dan akhirnya bisa menyerang. Ia mengulurkan cakar kanannya dan mencoba menusuk Lesh. Pada saat itu, pelatihan Lesh dimulai. Bang! Secara refleks, Lesh mendorong cakarnya keluar, mengalihkan kekuatan tahi lalat. Boom! Tikus tanah itu mendarat menyamping di belakang Lesh karena dia tidak menyangka kekuatannya akan dialihkan seperti itu. Lesh menjauh dari tikus tanah dan meraih tombaknya dengan agak cepat. Tahi lalat telah pulih dan melompat ke arah Lesh lagi. Mata Lesh terfokus pada kepala tikus tanah itu, dan dia menusuk ke depan. Bang! Tombak itu mengenai tempat yang sama dengan yang pertama kali dihantamnya, dan tengkorak tikus tanah itu patah. Tulang tersebut tidak menembus seluruh otak, tetapi berhasil menghancurkan sebagian otaknya. Tubuh tikus tanah dengan cepat mulai mengejang karena otaknya tidak berfungsi. Pertarungan telah usai, dan Lesh segera mengakhirinya. Kesunyian. Usai pertarungan, Lesh melihat lengan kirinya yang terluka. Ada beberapa luka dalam karena telah membelokkan cakar tahi lalat. Namun, tindakan itu menyelamatkan nyawa Lesh. Tanpa pelatihanmu, aku akan mati, kata Lesh tanpa mengalihkan pandangan dari lengannya. Bertarung dengan senjata tidak berarti Anda hanya bertarung dengan senjata, kata Sang. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Misalnya, kamu bisa memancing serangan tikus tanah, menendang cakarnya ke samping, dan membunuhnya dengan menggunakan serangannya sendiri sebagai kekuatan tambahan untuk pakumu. Lesh membayangkan adegan itu dan mengangguk.
Masuk akal baginya untuk bertarung seperti itu, tapi saat melawan monster itu, dia kembali ke kebiasaan lamanya. Dia terbiasa melawan binatang buas seperti ini, dan sulit untuk mengubahnya secara tiba-tiba. Dibutuhkan banyak latihan dan latihan untuk mengubah gaya bertarung seseorang. Beruntung bagi Sang, dia telah menjadi ahli dalam pertarungan tangan kosong bahkan sebelum dia menerima senjata pertamanya. MMA memiliki aliran yang bagus, terutama dalam pertarungan darat. Buatlah dirimu sekompak mungkin, berada di belakang pertahanan musuh, dan lepaskan serangan yang kuat. Sepertinya petarung itu adalah belut licin yang tiba-tiba berubah menjadi gorila kuat di saat yang tepat. Gaya bertarung Sang dibangun berdasarkan hal itu. Saat dia melawan monster, dia fokus terutama untuk menghindari serangan mereka dan semakin mendekat saat melakukannya, dan saat dia dekat dengan musuh, dia melancarkan serangan yang menghancurkan. Lash lebih lugas. Dia pada dasarnya membuat kekuatannya berbenturan dengan kekuatan musuh, yang bukanlah langkah paling cerdas ketika seseorang melawan binatang buas. Tapi itu adalah pilihan yang aman. Bahkan jika seseorang mengacaukan atau kalah dalam bentrokan tersebut, mereka masih bisa mundur. Dibandingkan dengan itu, jika Sang salah menilai serangan lawannya atau mengacaukan penghindarannya, dia mungkin akan langsung mati. Gaya bertarung Lash adalah risiko rendah, imbalan rendah. Gaya bertarung Sang berisiko tinggi, imbalan tinggi. Lash menggunakan senjatanya beberapa kali untuk memblokir, sedangkan Sang hanya memblokir ketika tidak ada cara untuk menghindar atau menangkis. Alasannya adalah pemblokiran merusak momentum dan aliran Sang, dan dia membencinya. Berikan senjatamu padaku, kata Sang. Lash menyerahkan pakunya tanpa protes apapun. Sang telah membuktikan lebih dari sekali bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Aku akan membuatkan pegangan untukmu, katanya. Lash tidak berkata apa-apa, dia hanya mempercayai Sang. Lucunya, Sang tidak mengucapkan kalimat ini untuk Lash melainkan SWOT. Sang belum pernah memalsukan apapun sebelumnya, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Tapi SWOT mungkin tahu apa yang harus dilakukan. Sang menusukkan paku itu ke tanah sehingga pegangannya mengarah ke atas. Kemudian, Sang memegang pedang itu dan mulai mengayunkannya ke atas. Serutan tulang meninggalkan paku saat pedang mendarat di atasnya. Pedang telah memahami apa yang diinginkan Sang, dan pedang itu diam-diam bergerak dengan cara yang sempurna untuk menciptakan pegangan yang stabil. Butuh beberapa saat, tapi 1 jam kemudian, Sang akhirnya selesai. Di bagian belakang paku, Sang sekarang dapat melihat tulang itu menyempit lagi dengan mulus hingga menjadi cukup tipis untuk dipegang oleh tangan manusia. Kemudian, pegangannya dilanjutkan sebentar hingga melebar lagi, dan pada akhirnya menjadi rata sepenuhnya. Ujung yang lebar dimaksudkan agar Lash dapat memberikan kekuatan lebih pada Spike. Sang mengembalikan paku itu kepada Lash, dan dia membawanya di tangannya. Kita harus ingat bahwa ini adalah paku, bukan tombak. Tombak juga bisa diayunkan dari sisi ke sisi karena bilah tajam di ujungnya, tapi paku ini tidak bisa digunakan seperti itu. Lonjakan ini tidak memiliki ujung yang tajam. Itu hanya ada titik tajamnya. Lash meletakkan tangannya di pegangan dan melihat betapa mudahnya dia mengarahkan paku. Kemudian, dia meletakkan tangan kanannya di gagang paku dan mendorong ke depan. Bang! Tusukan itu melepaskan banyak kekuatan dengan kecepatan luar biasa. Dengan pegangan fleksibel itu, dia juga bisa menggunakan tipuan, pikir Sang. Dia bisa menyerang, mengarahkan pakunya ke kepala musuh, memaksa mereka untuk memblokir serangan, tapi kemudian dengan cepat mengubah sudut paku sebelum meninju ke depan. Tapi itu agar dia mengetahuinya. Saya pikir dia akan menyadari penerapan itu dengan sangat cepat. Ayo lanjutkan, kata Sang. Aku akan memberi kita 2 Monster Peak Fighter Stage. Bab 322, menutup kesenjangan. Sang dan Lash terus menyusuri terowongan, meninggalkan mayat tikus tanah itu. Tidak ada yang berguna bagi mereka pada tikus tanah, dan Sang tidak ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki cincin luar angkasa atau dunia batin. Tahi lalat itu hanya berfungsi sebagai pelatihan untuk Lash. Setelah berjalan beberapa menit lagi, Sang menemukan monster panggung umum puncak. Itu adalah siput batu. Sang telah mengetahui binatang ini dari orang barbar. Rupanya, ia bisa menciptakan pelindung bumi, berperan menjadi bola, dan menggulingkan lawannya. Selain itu, ia memiliki serangan jarak jauh yang menakutkan. Ia bisa memadatkan paku tanah dan menembakkannya ke arah musuh seperti meriam. Bahkan ada beberapa cobel slug yang bisa menembakkan paku sambil berguling-guling di sekitar gua. Artinya mereka memiliki kecepatan tinggi, pertahanan tinggi, dan serangan tinggi. Itu pasti salah satu binatang yang lebih kuat, itulah sebabnya sebagian besar kelompok barbar menghindari mereka. Siapa sangka siput tanpa racun bisa begitu menakutkan. Tunggu saja di sini, kata Sang. Bang! Kemudian, Sang menyerang siput itu sambil menyeret pedangnya ke belakang. Pendekatan Sang jelas tidak diam, dan siput itu menyadarinya dengan sangat cepat. Begitu dia melihat Sang, dia mengembunkan paku kuat di depannya dan menembakkannya ke arah Sang. Lash memperhatikan dan mengerutkan kening. Jika ini dia harus memblokir serangan itu dengan paku karena dia tidak cukup cepat untuk menghindari serangan itu. Lash tahu bahwa dia akan kalah melawan siput ini, meskipun levelnya di bawahnya. Itu hanya membalasnya dengan sempurna. Bahkan jika dia berhasil mendekat, siput itu akan berubah menjadi bola dan menjauh dengan kecepatan lebih dari Lash. Paku itu melesat ke arah Sang. Sang mengambil 1 langkah kecil dan kemudian 1 langkah besar ke samping sambil memiringkan tubuhnya.
Bersinar, paku itu melesat melewati tubuhnya, anginnya membuat rambut Sang tertiup ke samping. Mata Lesh melebar. Bagaimana dia bisa bergerak begitu cepat ke samping? Dia berpikir dengan kaget. Setelah melangkah ke samping, Sang berhenti maju, mentransfer seluruh momentum dan kekuatannya ke pedangnya. Pedang Sang menembus udara, menciptakan suara melolong yang keras. Dan ketika pedang Sang sampai ke depan, pedang itu melesat ke depan, menarik Sang bersamanya. Ini adalah jurus yang digunakan Astor saat itu, dan Sang masih menggunakannya sebagai prajurit panggung umum puncak. Sang terbang dengan kecepatan luar biasa di Chobel Slug. Senjata berat membuat penggunanya lebih lambat, namun dengan menggunakan senjata berat seperti ini, seseorang bahkan bisa menjadi lebih cepat dibandingkan dengan senjata ringan. Tentu saja tahap persiapan langkah ini cukup boros dan bertele-tele. Selama pertarungan jarak dekat, jurus ini tidak bisa digunakan. Chobel Slug menyadari pedang yang mendekat dengan cepat dan berubah menjadi bola. Retakan, pedang Sang menembus armor tanah dengan mudah. Bang, pedang besar Sang menusuk seluruh Chobel Slug, keluar dari sisi lain. Pedang itu memiliki panjang 250 cm saat ini, memberikan bobot dan jangkauan yang mengerikan. Selain itu sangat tajam. Terakhir, dibuat dengan material Early Commander Stage. Dengan begitu besarnya kekuatan, ketajaman, kekerasan, dan kecepatan, pertahanan Chobel Slug menjadi sia-sia. Dan Sang bahkan tidak perlu menggunakan serangan jarak jauhnya, afinitasnya, atau domainnya. Dia telah bertarung dengan cacat yang parah, tapi dia masih menang dengan mudah. Chobel Slug mencoba untuk membuka lagi, tapi tidak bisa karena pedang raksasa itu. Sang hanya menggunakan pedang sebagai pegangan dan membanting Chobel Slug ke dinding gua beberapa kali hingga mati. Lesh hanya menatap Sang dengan ekspresi kaget. Dia tidak tahu bagaimana Sang bisa menjadi begitu cepat dengan senjata seberat itu. Harus diingat bahwa manusia belajar dari manusia lain. Misalnya, Sang mempelajari gerakan ini dengan memperhatikan Astor. Jika tidak ada yang menunjukkan gerakan itu di sekitar Sang sebelumnya, dia mungkin tidak menyadari bahwa dia bisa menggunakan senjata berat seperti ini. Dibandingkan dengan pejuang, orang barbar hanya fokus pada kekuatan fisik dan teknik yang sangat sederhana. Mereka memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Dan, saat ini, mata Lesh sedang terbuka terhadap dunia baru. Kamu bisa mendapatkan yang itu, kata Sang. Gali hatinya dan tunggu di sini. Aku akan segera kembali dengan milikku. Lesh hanya bisa mengangguk tanpa sadar saat Sang melangkah lebih jauh ke dalam gua. Lesh menggali Chobel Slug dan akhirnya mengambil hati yang besar dan berlendir, berdarah. Butuh beberapa saat untuk memakannya. Beberapa menit kemudian, Sang kembali dengan hati buasnya sendiri, dan mereka berdua naik terowongan lagi. Ketika mereka mencapai ketinggian dengan sebagian besar monster Pixel di Air Stage, mereka berhenti dan mulai memperkuat mereka. Mereka duduk dan mengosongkan mana mereka. Hal seperti ini tidak sulit bagi Sang. Lagi pula, dia memiliki kendali luar biasa atas mana miliknya. Kemudian, mereka memakan jantungnya dengan sangat cepat. Mereka mengambil gigitan besar dan menelannya utuh. Anehnya, hati mentahnya tidak terasa seburuk yang diperkirakan Sang. Faktanya, rasanya cukup enak. Saya rasa itu karena prosedurnya. Ketika Sang mengonsumsi semuanya, dia merasakan panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Keduanya dengan cepat mulai melakukan pose mencerna jantung. Sang sebenarnya tidak perlu melakukan pose tersebut karena kendalinya atas mana memungkinkan dia untuk mengarahkan mana ke dalam tubuhnya, tapi dia tetap melakukannya. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan siapapun menyadari bahwa dia sebenarnya bukan orang barbar. Sang memejamkan mata dan memeriksa tubuhnya. Menarik, aku bisa merasakan mana memasuki tubuhku, tapi itu bukan satu-satunya. Ada juga semacam keinginan yang tidak aktif di dalam mana. Begitu mana memasuki tubuhku, ia kehilangan keinginan aktifnya, tapi keinginan di jantung perutku masih tetap ada. Selama 1 jam berikutnya, Sang terus memeriksa surat wasiat di perutnya. Akhirnya, tubuh Sang mencapai saturasi, dan dia tidak bisa menyerap mana asing lagi. Keinginan yang tidak aktif di perutnya telah melemah parah, tapi masih ada. Selain itu, mulai aktif. Namun, saat ini ia telah menjadi sangat lemah sehingga tidak menimbulkan ancaman. Sang telah berhasil menyerap sekitar 75% mana, membuat keinginan di perutnya sangat lemah. Saya rasa itu juga menjelaskan mengapa tidak ada orang barbar yang memakan hati binatang dengan level lebih tinggi. Kehendak itu sendiri akan lebih kuat, dan jika ada lebih banyak mana yang tersisa, itu mungkin akan melukai pikiranku. Sisa mana perlu dibubarkan secara alami, yang akan memakan waktu lebih dari 3 minggu. Itu juga menjelaskan mengapa para penyihir mengatakan bahwa seseorang hanya dapat memperkuat dirinya sendiri setiap bulan sekali dengan teknik yang memakan biaya 50 tahun. Sang membuka matanya dan mengambil pedangnya. Lalu, dia mengangkatnya. Sang memandang pedang dengan penuh minat saat dia memindahkannya. Aku masih tidak bisa menggunakannya hanya dengan 1 tangan, tapi ini menjadi lebih ringan, pikir Sang dengan kejutan yang menyenangkan. Hanya 1 penguatan dan kekuatan fisikku meningkat sekitar 10% hingga 15%. Sebelum proses penguatan, tubuh Sang telah sekuat prajurit tahap komandan awal atau monster tahap umum akhir. Sekarang, tubuhnya sedikit lebih kuat dari keduanya. Saya pikir jika saya mendapatkan kekejian dan jika saya dapat memperkuat tubuh saya cukup lama, saya dapat menciptakan tubuh dengan kekuatan penuh binatang buas pada level saya. Sang teringat kata-kata Raja Sky Thunder.
Prosedur ini tampaknya lebih cocok untuk orang barbar daripada prajurit. Dengan prosedur dan teknik penguatan barbar, aku benar-benar bisa menciptakan tubuh yang setara dengan binatang buas. Bahkan tanpa pelatihan prajuritku, ini akan membuatku lebih unggul dari monster di levelku. Lagi pula, sebagai manusia, aku bisa bertarung dengan cara yang lebih bervariasi dan fleksibel dibandingkan binatang buas. Pada saat itu, kilatan cahaya muncul di mata Sang. Ini dia, ini bisa menutup kesenjangan antara prajurit dan penyihir. Prosedurnya, teknik penguatan barbar, senjata ampuh, domainku, kendali atas afinitasku. Ini dapat menutup kesenjangan sumber mana, penguasaan mantra, fokus, dan ketenangan mana. Dengan semua ini, aku berada pada level dasar yang setara dengan penyihir sejati. Bab 323, Ketenangan Mana. Setelah memperkuat dirinya untuk pertama kalinya sebagai seorang barbar, Sang meninggalkan terowongan bersama Lesh. Apakah kamu merasakan perbedaannya? Sang bertanya. Banyak hal yang masuk akal sekarang, kata Lesh. Sebelumnya, saya menyadari bahwa saya tumbuh lebih kuat pada beberapa kesempatan dan tidak lebih kuat pada kesempatan lain. Kali ini, aku tumbuh pesat. Sang mengangguk. Senang mendengarnya, katanya. Mereka berdua meninggalkan gua dan kembali ke kelompok barbar, yang terkejut sekaligus tidak terkejut melihat Sang hidup di saat yang bersamaan. Di satu sisi, Sang dan Lesh telah membunuh dua monster Peak General Stage dengan sangat cepat, yang sepertinya hampir mustahil, namun di sisi lain, Sang adalah yang terkuat di antara mereka, dan mereka memiliki kepercayaan penuh padanya. Ada konflik aneh di benak mereka tentang apakah yang dilakukan Sang itu mustahil atau wajar. Pada akhirnya, pikiran mereka hanya bisa merasakan keheranan. Pemimpin baru mereka sungguh kuat. Sang dan kelompok orang barbar melanjutkan pelatihan. Namun beberapa hari kemudian, para penyihir mengirimkan pengumuman kepada pasukan. Besok, mereka akan menyerang. Jadi, ini akhirnya terjadi, pikir Sang. Saya bertanya-tanya apakah ini sebenarnya sebuah kamp militer karena saya berada di sini selama hampir sebulan tanpa ada kontak musuh. Hampir terasa seperti liburan. Yah, kurasa itu juga alasan mengapa begitu banyak orang barbar ingin maju ke depan. Orang-orang barbar mempersiapkan diri untuk hari berikutnya. Besok, mereka akan berperang, dan tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang bisa kembali. Sang juga berlatih dengan pedang sepanjang malam untuk menguji kekuatan barunya. Aku harus berhati-hati agar tidak mengeluarkan terlalu banyak kekuatan, pikirnya. Ini bukan masalah jika aku adalah orang barbar terkuat, tapi jaraknya tidak boleh terlalu besar. Selain itu, saya harus merahasiakan domain dan penguasaan saya atas mana dan afinitas saya. Namun, menjadi luar biasa ada gunanya. Saya akan mendapatkan lebih banyak kebebasan, dan para penyihir akan merasa lebih aman ketika mereka melihat kekuatan saya. Lagi pula, seseorang dengan kekuatan sebesar itu tidak bisa menyembunyikan lebih banyak lagi, kan? Sang hanya menyeringai. Ketenangan mana memberi para penyihir sejati lebih banyak kekuatan, tapi jika aku melakukan beberapa penguatan lagi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk naik level melawan mereka. Ketenangan mana? Sang sudah memikirkan istilah itu beberapa kali sekarang, tapi apa sebenarnya itu? Ketika seorang apprentice menjadi seorang adept, mereka menyerap sumber mana. Ini memberi mereka kendali lebih besar atas afinitas mereka. Inilah salah satu alasan mengapa penyihir begitu kuat. Tentu saja, kekuatan luar biasa dari para penyihir tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan sumber mana. Ketenangan mana adalah sesuatu yang dialami para adept ketika mereka menjadi penyihir sejati. Adept perlu membeli beberapa tanaman, biji, batu, dan material binatang yang sesuai dengan afinitas mereka. Ketika semuanya sudah dikumpulkan, adept perlu mengucapkan mantra yang sangat rumit. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan mantra pada mereka. Hanya adept sendiri yang bisa melakukannya. Kebanyakan adept memerlukan setidaknya 3 tahun latihan untuk mempelajari mantra itu, dan mantra tersebut juga agak mahal untuk dibeli. Secara keseluruhan, mantra plus latihan plus material akan membuat adept mengeluarkan sekitar 5 juta emas, jumlah yang konyol bagi seseorang di alam kedua. Lagi pula, fokus mereka hanya berharga 500.000 hingga 1 juta emas. Tentu saja, seorang adept tidak perlu melalui mana tranquility secara langsung. Mereka juga bisa menjadi penyihir sejati tanpanya. Sedihnya, itu berarti mereka akan menjadi penyihir sejati terlemah, yang hanya bisa bekerja di lingkaran paling bawah. Mereka akan diberi gelar kebangsawanan, tetapi mereka tidak akan pernah menjadi bangsawan sejati. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya para penyihir dihadapkan pada masalah terkait uang. Lagi pula, sumber mana yang normal hanya berharga sekitar 800 emas bagi magang, sedangkan sumber mana murni berharga sekitar 200.000 emas. 200.000 emas untuk seseorang yang setara dengan prajurit panggung prajurit puncak. Jumlah itu terlalu banyak, dan di dekat alam penyihir sejati, sekali lagi, mereka akan dihadapkan pada sesuatu yang sangat, sangat mahal. Namun jika seorang adept berhasil membeli mantra tersebut, mempelajari mantra tersebut, membeli material, dan melakukan mantra tersebut, investasi mereka akan terbayar. Ketenangan mana memberi mereka koneksi yang lebih dekat dengan mana alami yang ada di sekitar mereka sepanjang waktu. Apa perbedaan antara penyihir sejati yang memiliki ketenangan mana dan yang tidak memiliki ketenangan mana? Seorang penyihir sejati dengan ketenangan mana meregenerasi mana 3 kali lebih cepat daripada yang tidak. Secara praktis,
Ini berarti penyihir sejati dengan ketenangan mana dapat terus mengeluarkan mantra berbiaya rendah secepat mungkin tanpa mengurangi penyimpanan mana mereka. Mantra berbiaya rendah yang populer adalah mantra seperti Lightning Bolt, Ichichel, Wind Blade. Itu adalah mantra paling umum yang digunakan setiap penyihir selama pertempuran. Bersama dengan fokus mereka, penyihir sejati dengan afinitas petir dapat mengeluarkan baut petir dengan kecepatan gila-gilaan, dan mereka tidak akan kehabisan mana. Mereka hanya akan kehilangan mana jika mereka mengeluarkan mantra yang lebih kuat atau ketika terkena serangan. Jika lawan yang dilawan Sang dalam ujian telah menjalani ketenangan mana, dia akan mati melawan yang ketiga. Mana Tranquility pada dasarnya mengubah penyihir menjadi senjata Gatling yang tidak perlu diisi ulang selama mereka hanya menembakkan peluru dasar. Karena ketenangan mana, tidak ada lagi yang menguras mana penyihir dengan menghindari mantra mereka untuk Sang. Dia harus mengalahkan mana mereka. Bahkan dengan mana Tranquility, aku yakin aku bisa membunuh penyihir sejati awal sekarang, pikir Sang. Tentu saja, aku harus menggunakan seluruh kekuatanku. Saya pikir membunuh rata-rata penyihir sejati awal dengan ketenangan mana hanya sedikit lebih mudah daripada menang melawan Wakil Komandan Wilbury. Untungnya, jika saya melawan Wilbury lagi, saya yakin bisa menang. Saya memiliki domain saya sekarang sejak awal pertarungan, dan kekuatan saya meningkat. Namun, jika Baroness Wilbury melawanku, Baroness Wilbury adalah penyihir sejati awal yang telah menjalani ketenangan mana. Tingkatannya lebih rendah dari suaminya, namun kekuasaannya jauh di atas kekuasaan suaminya. Bahkan rata-rata penyihir sejati awal dapat membunuh Wakil Komandan Wilbury. Di tahap umum, pejuang paling berbakat bisa menang melawan rata-rata adept di level mereka. Sayangnya, hal itu tidak lagi terjadi di panggung komandan. Prajurit paling berbakat di panggung komandan menengah mungkin bisa menang melawan penyihir sejati awal yang paling lemah. Jika seorang prajurit panggung komandan memiliki kemampuan untuk menang melawan penyihir manapun yang satu tingkat di bawahnya, mereka akan dipuji sebagai pahlawan yang luar biasa oleh semua prajurit. Dan kesenjangan tersebut terus melebar sejak saat itu. Tapi itu akan berubah. Prosedurnya telah ditemukan, dan Sang yakin dekan akan segera menciptakan teknik versinya sendiri yang digunakan orang barbar untuk memperkuat tubuh mereka. Satu-satunya hal yang mereka lewatkan untuk menyamakan kedudukan di alam ketiga adalah senjata yang dibuat dengan ahli. Untungnya, Sang dan dekan memiliki senjata hebat ini. Namun bukan berarti prajurit lain tidak akan pernah mendapatkannya. Pada akhirnya, seseorang akan menciptakan teknik untuk menempa senjata luar biasa yang memungkinkan para pejuang untuk sepenuhnya menutup celah di alam ketiga. Dunia sedang mengalami perubahan, pikir Sang sambil menyeringai, dan aku tidak boleh ketinggalan. Sang memandangi matahari pagi. Kemudian, dia melihat ke arah prajurit yang berkumpul di dekat kamp. Mari kita lihat apa yang bisa kucapai dalam pertempuran ini. Bab 324, mengangkat. Semua orang barbar berkumpul di depan kamp segera setelah matahari terbit, dan Sang juga segera bergabung dengan mereka. Lesh dan orang-orang barbar lainnya yang datang kepadanya sebelumnya berdiri di dekatnya, menunjukkan kesetiaan mereka. Meskipun semua orang barbar berdiri di depan kamp, ada 3 kamp yang berbeda. Yang terbesar tidak mengenakan kerah dan mengelilingi orang barbar jangkung dari kamp. Ada sekitar 100 orang barbar di kamp itu. Kamp kedua hanya terdiri dari orang-orang barbar berkerah, dan kamp itu terdiri dari sekitar 25 orang barbar. Yang terakhir adalah kamp Sang. Ada 2 orang barbar berkerah, termasuk dirinya sendiri, dan 5 orang barbar tanpa kerah. Mereka baru berusia 7 tahun. Orang-orang barbar yang berkerah tidak menghiraukan kubu Sang, tetapi kelompok orang barbar yang lebih besar memandang dengan mata menyipit ke arah Lesh dan Sang. Mereka melihat Lesh berdiri dengan hormat di samping Sang, yang berarti dia adalah pemimpin Lesh. Namun, mereka belum pernah melihat Sang melakukan apapun untuk menunjukkan kekuatannya. Pada hari pertama kedatangan para penjahat, Sang hanya berjalan pergi, tidak menunjukkan kekuatan atau dominasinya. Bagi orang barbar, jika seseorang mempunyai kekuatan, dia akan menunjukkannya. Wajar jika menunjukkan bahwa seseoranglah yang terkuat. Fakta bahwa Sang tidak menunjukkan kekuatannya membuat mereka curiga. Sang tidak mempedulikan orang-orang barbar itu. Pendapat mereka tidak relevan. Fakta bahwa orang barbar menciptakan suku yang berbeda di dalam kamp militer sudah merupakan hal yang bodoh dan kekanak-kanakan bagi Sang. Mengapa seseorang ingin menjadikan dirinya sebagai pemimpin saat dikurung di dalam sangkar? Pemimpin atau bukan, ketika para penyihir memberi perintah, semua orang mengikuti. Pemimpin tidak mempunyai kekuatan, sama seperti semua orang barbar lainnya. Setelah beberapa menit, Komandan Kamp tiba dengan ekspresi dinginnya yang khas. Di belakangnya ada 2 penyihir sejati. Komandannya adalah manusia terkuat sejauh beberapa kilometer karena dia adalah penyihir sejati awal. Saat ini, Sang agak yakin bahwa dia akan kalah jika melawannya. Ini adalah kekuatan yang harus diatasi jika dia ingin mendapatkan kembali kebebasannya. Dan, untuk saat ini, Sang belum cukup kuat. Komandan memandangi semua orang barbar yang berkumpul untuk sementara waktu. 5 orang terkuat, majulah, perintahnya. Semua orang barbar saling memandang. Dan lebih dari 5 orang barbar melangkah maju. Dari kelompok terbesar, pemimpin dan 3 orang barbar lainnya melangkah maju. Dari kamp lain, 2 orang melangkah maju. Dan dari kelompok Sang dan Lesh melangkah maju. Secara total, ada 8 orang barbar yang melangkah maju, dan mereka semua saling melotot, kecuali Sang.
Komandan mengerutkan kening, tetapi dia memutuskan bahwa akan terlalu merepotkan untuk mengatur beberapa perkelahian. 8, katanya, bersinar. Tongkat hitam tebal muncul dari udara tipis di depan komandan, dan jatuh ke tanah. Boom! Ketika menghantam tanah, gempa besar melanda kelompok yang berkumpul, dan mereka melihat ke arah staf dengan kaget. Benda ini berat. Mengapa komandan memanggil staf ini? Jika Anda bisa mengangkat staf ini, Anda akan dipilih untuk misi khusus, jelasnya. Jika Anda berhasil dalam misi khusus ini, Anda akan membuktikan nilai Anda di hadapan kami, dan kami akan meningkatkan posisi Anda dan memberi Anda lebih banyak kekuatan. Ketika orang barbar mendengar ini, keserakahan muncul di mata mereka, dan orang barbar yang tidak melangkah maju menyesal tidak melangkah maju. Komandan memperhatikan tatapan mereka dan mendengus. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri, katanya. Aku akan terkejut jika salah satu dari kalian bisa mengangkatnya. Tentu saja orang barbar menganggap itu sebagai provokasi, tapi mereka tidak berani memprotes. Kamu, majulah, kata sang komandan kepada orang barbar jangkung dari kam utama. Dia tahu bahwa dia dianggap yang terkuat. Orang barbar jangkung itu menurut dan melangkah maju. Kemudian, dia berjongkok dan memegang tongkat itu. Dan dia mencoba mengangkatnya. Ototnya menonjol, dan wajahnya menjadi merah, tapi tongkatnya hanya bergerak ke atas dengan sangat perlahan. Tubuh si barbar jangkung itu bergetar, dan sekitar 10 detik kemudian, dia berhasil mengangkatnya hingga ke pinggangnya. Lengannya gemetar karena beban yang sangat berat. Itu harus diangkat ke atas kepalamu, kata komandan itu dengan dingin. Orang barbar jangkung itu mengertakkan gigi, dan dia mencoba mengangkatnya lebih jauh. Benda itu berpindah beberapa sentimeter lagi, namun ketika mencapai pusarnya, dia harus menjatuhkannya. Boom! Staf yang berat menghantam tanah lagi, dan gempa kuat lainnya terjadi di seluruh kam. Orang-orang barbar terkejut hingga terdiam. Seberapa berat tongkat ini? Bagaimana orang bisa mengangkat ini? Ada orang lain, sang komandan bertanya. 3 orang barbar lainnya dari kam utama berjalan kembali ke kelompok mereka. Orang barbar jangkung adalah orang terkuat yang diakui publik di kelompok mereka. Pada saat itu, pemimpin kam kriminal melangkah maju, dan dia juga mencoba untuk mengangkatnya. Namun, dia nyaris tidak berhasil mengangkat tongkat itu ke tengah tulang keringnya sebelum dia harus menjatuhkannya. Hal ini membuat keduanya mundur juga, hanya menyisakan Lesh dan Sang. Kamu ingin mencoba? Sang bertanya pada Lesh. Lesh menyipitkan matanya dan melangkah maju. Lalu, dia mencoba mengangkatnya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan wajahnya menjadi merah, tapi tongkatnya bergerak ke atas. Ketika staf mencapai lututnya, Lesh sudah mencapai batasnya. Tapi dia terus berjalan. Lesh terus mengangkat, dan bahkan darah mulai mengalir dari lengannya. Matanya menjadi merah seluruhnya, dan darah keluar dari hidungnya. Tapi dia terus berjalan. Ketika dia berhasil mengangkatnya hingga ke pinggangnya, dia berhasil menahannya di sana selama sekitar 2 detik. Dan kemudian, dia menjatuhkannya. Boom! Staf itu menghantam tanah dengan kekuatan yang luar biasa, dan Lesh hampir terjatuh. Namun, dia telah membuktikan kekuatan dan kemauannya. Tubuhnya masih lebih lemah dari si barbar jangkung, tapi dengan kemauan yang luar biasa, dia berhasil menutup jarak tersebut. Komandan memperhatikan kemauan Lesh yang luar biasa dan memutuskan untuk melihat lebih dekat pada Lesh. Dan kemudian, hanya ada Sang. Sang perlahan melangkah maju, dan orang barbar lainnya memandangnya dengan ekspresi campur aduk. Kelompok Sang memandangnya dengan percaya diri. Kelompok utama memandangnya dengan pandangan bermusuhan. Kam kriminal memandangnya dengan ejekan dan rasa jijik. Sang tidak terlalu memikirkan ungkapan-ungkapan ini. Dia berhenti di depan staf dan dengan tenang menatap mata komandan. Komandan hanya mengerutkan alisnya. Entah kenapa, Sang merasa sangat berbeda dari semua orang barbar lainnya. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa, tapi Sang merasa tidak cocok berada di antara kelompok orang barbar. Sang perlahan berjongkok dan memegang tongkat itu. Lalu, dia berdiri. Hanya dalam 2 detik, Sang telah mengangkat tongkat itu ke pinggangnya. Kesunyian. Orang-orang barbar itu memandang Sang dengan kaget. Lengannya bahkan tidak gemetar. Ya, lengannya menonjol, dan pastinya mengalami banyak tekanan, tapi jelas tidak mencapai batasnya. Sebuah cahaya muncul di mata sang komandan. Bisep Sang melengkung saat dia mengangkat tongkat itu ke dadanya. Bahkan lebih banyak keheningan. Sang telah menarik stafnya jauh lebih tinggi daripada siapapun di sini. Kemudian, Sang mendorong tongkatnya dan mengambil langkah besar ke depan. Dalam satu dorongan, dia merentangkan tangannya ke atas kepala dengan tongkat. Sang menyatukan kedua kakinya lagi dan tetap berdiri. Staf hitam direntangkan di atas kepalanya, dan stabil. Pendiriannya stabil. Tubuhnya tidak bergetar. Itu sempurna. Sang terus memandangi komandannya. Komandan memandang dengan mata menyipit ke arah Sang. Sang hanya punya satu pertanyaan. Apakah aku lulus? Bab 325, kontrak. Ledakan. Staf itu menyentuh tanah lagi saat Sang menjatuhkannya. Dia sudah membuktikan kekuatannya. Komandan terus memandangi Sang sebentar sebelum beralih ke salah satu penyihir di belakangnya. Bawa mereka ke depan, perintahnya. Penyihir di belakangnya memberi hormat dan melangkah maju untuk membawa orang-orang barbar itu pergi. Kamu, ikuti aku, katanya pada Sang sambil berbalik. Sang mengambil pedangnya dan mengikutinya tanpa berkata apa-apa.
Mereka berdua memasuki salah satu gedung dan masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu pada dasarnya adalah kantor militer. Ada beberapa peta, beberapa kursi, beberapa buku, dan ada beberapa meja. Itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Komandan menunjuk ke salah satu kursi, dan Sang duduk. Dia duduk di sisi lain meja, menatapnya dengan mata menyipit. Untuk sementara, keduanya hanya saling berpandangan. Kamu seorang pejuang, kan? Sang komandan tiba-tiba bertanya. Ya, jawab Sang dengan anggukan. Komandan itu mengerutkan alisnya ke arah Sang. Tahukah kamu apa itu pejuang? Dia bertanya. Orang barbar yang kuat, jawab Sang. Alis Sang komandan yang berkerut tetap berkerut. Tidak, prajurit adalah seseorang yang mirip dengan orang barbar, tapi prajurit tinggal di kerajaan Skythunder, katanya. Kali ini, Sang mengerutkan alisnya. Seorang pejuang adalah orang barbar yang kuat, katanya. Beberapa kekesalan muncul di mata Sang komandan. Itu mungkin definisimu, tapi dalam skema besarnya, seorang pejuang bukanlah seorang barbar, dan seorang barbar bukanlah seorang pejuang. Sang memandang Sang komandan dengan sedikit skeptis. Jelas sekali bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Sang komandan mengeluarkan erangan frustrasi yang sangat pelan dan terselubung. Berhasil, pikir Sang, berusaha untuk tidak menyeringai. Saat itu, Sang senang karena dia selalu memikirkan banyak percakapan hipotetis dengan orang lain. Kalau tidak, dia akan bereaksi dengan curiga. Bagaimana reaksi seorang pejuang terhadap penyihir dari kerajaan Grand Mountain yang tiba-tiba bertanya kepada mereka apakah mereka seorang pejuang? Mereka akan menyangkalnya. Mereka akan mengemukakan alasan mengapa mereka tidak bisa menjadi seorang pejuang. Tapi justru itu yang mencurigakan. Bagaimana mungkin orang barbar bodoh di front timur laut tahu begitu banyak tentang para pejuang sehingga mereka bisa berargumen bahwa mereka bukan salah satunya? Akankah orang barbar itu tahu apa itu pejuang? Dan itulah jebakan dalam pertanyaan itu. Orang barbar yang bodoh hanya akan berpikir bahwa yang dia maksud adalah istilah umum, yang umumnya diasosiasikan dengan orang barbar yang kuat. Orang barbar hanya akan menegaskan bahwa dia adalah seorang pejuang, sementara seorang pejuang yang sebenarnya akan menyangkalnya. Dia pasti mendapat semacam berkas dari gubernur yang menangkapku. Saya sudah sangat terlihat karena mata saya yang hilang dan kekuatan saya, yang berarti para penyihir akan memperhatikan dengan cermat semua yang saya lakukan. Ini mungkin ujian untuk melihat apakah aku adalah mata-mata yang berbicara dengan seseorang di kerajaan Skythunder. Selain itu, misi khusus apapun yang akan saya ikuti mungkin juga cukup sensitif dan rahasia. Mereka tidak bisa mengambil risiko masuknya pengkhianat. Selembar kertas muncul di depan komandan, dan dia menulis beberapa hal di atasnya. Nama, katanya. 0, jawab Sang. Komandan itu mengerutkan kening dan menatap Sang. Kedengarannya itu bukan nama asli. Saya memberikan nama ini untuk diri saya sendiri, kata Sang. Aku butuh nama aslimu, nama yang kamu dapatkan saat lahir, katanya. Saya tidak ingat, kata Sang. Komandan memandang dengan mata berkerut ke arah Sang. Setelah itu, dia mengucapkan mantra yang panjang. Ketika dia menyelesaikan mantranya, tidak ada hal nyata yang terjadi, tetapi Sang dapat merasakan mana yang berbeda. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan, katanya. Saya tidak ingat nama lahir saya, kata Sang. Komandan menutup matanya untuk fokus pada mana, dan 2 detik kemudian, dia membukanya lagi. Baik, katanya sambil menulis zero di selembar kertas. Itu mungkin semacam mantra kebenaran atau semacamnya, pikir Sang. Menyebalkan menjadi dirimu. Aku tidak berbohong. Sang benar-benar tidak ingat nama lahirnya. Dewa telah memastikan hal itu. Jika Anda bersedia menerima misi tersebut, tanda tangani di sini, kata komandan sambil menyodorkan selembar kertas itu kepada Sang. Sang melihatnya dan segera membacanya. Itu pada dasarnya adalah NDA, pikir Sang. Saya tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang apapun yang saya lihat, atau saya akan merasakan sakit yang parah sampai para penyihir memutuskan untuk menghentikan rasa sakit saya. Sang menandatangani kontrak ajaib. Setelah menandatanganinya sepenuhnya, campuran mana yang kompleks memasuki pikiran Sang. Begitu hal itu terlintas dalam pikirannya, Sang merasa seperti ada rantai yang dirangkai di sekelilingnya. Ini adalah efek dari kontrak ajaib. Ini membatasi kebebasan subjek mengenai satu hal tertentu. Kontrak ajaib itu lemah, pikir Sang. Fakta bahwa saya tidak mengidentifikasi nama Zero sangat melemahkan kontrak secara signifikan. Selain itu, mereka mungkin tidak menggunakan yang benar-benar kuat karena kita hanyalah orang barbar. Diragukan bahwa orang barbar akan memiliki kendali yang diperlukan atas pikiran dan mana mereka untuk melepaskan diri dari kontrak. Aku bisa memutuskan kontrak kapanpun aku mau, pikir Sang. Kontrak ajaib terbagi menjadi 2 bagian, dan komandan mengambil keduanya. Sang tidak mengomentarinya. Biasanya salinan kedua untuk orang yang menandatangani kontrak, tetapi komandan menyimpan kedua salinan tersebut. Ini berarti para penyihir sekarang dapat bertindak tanpa sadar dan mengklaim apapun. Lagi pula, Sang tidak punya bukti bahwa mereka berbohong. Mereka bahkan tidak memberikan salinanku padaku, pikir Sang. Ini berarti aku tetap bisa memutuskan kontrak, meskipun aku menggunakan nama asliku. Kontrak ajaib itu mahal dan sangat rumit. Makalah standar kontrak sihir memiliki klausul pelarian bawaan. Jika salah satu pihak benar-benar yakin bahwa mereka belum menerima salinannya, mereka dapat membatalkan kontrak. Tentu saja,
Pertama-tama seseorang harus mengetahui cara memicu klausa pelarian bawaan ini, dan orang barbar pasti tidak mengetahuinya. Tentu saja, pihak lain juga akan diberitahu jika kontraknya putus. Jika Sang memutuskan untuk membatalkan kontrak atau membatalkannya, komandan akan segera khawatir. Tetapi aku tidak perlu melakukannya, pikir Sang. Aku bisa mematahkannya saat aku keluar. Sungguh berguna untuk dianggap idiot. Setelah menyembunyikan kedua salinan itu, komandan itu berdiri. Ikuti aku. Kita harus pergi ke kamp lain untuk pengujian lebih lanjut. Jika beruntung, misimu akan dimulai besok subuh. Kamu mempunyai hari yang panjang di depanmu. Kemudian, dia berdiri dan berjalan keluar gedung. Sang mengikutinya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.